Perkenalkan, nama saya Anggita Krista. Perkenalkan, nama saya Arif Sialagan. Perkenalkan, nama saya Amelia Novia Fitri. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai data sekunder dan primer kami untuk memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah statistika. Mari kita mulai. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji normalitas. Pertama, klik file, lalu file of types-nya diganti ke dalam Excel, dan kemudian cari dokumen Excel yang akan diimpor, yaitu kelompok 3 statis. Dan kemudian klik open. Sedang proses terlebih dahulu, jadi ditunggu sebentar. Dan kemudian klik OK. Lalu muncullah file yang sudah diimpor dalam SPSS tersebut. Di sini data view-nya bisa dilihat, kemudian kita ke variabel view. Lalu kita hapus nomor 8 sampai dengan nomor 12. Kita hanya memakai nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kemudian hapus label tersebut keseluruhan. Lalu, masukkan X1 pada roa, X2 pada arus kas, X3 pada size, X4 pada karyawan, dan Y pada Y-return. Langkah selanjutnya, yaitu dengan menekan Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan Y-return pada Dependent, dan juga masukkan variabel X1, X2, X3, dan 4 pada Independent. Kemudian, klik Save, dan juga checklist pada Unstandardized di bagian residual, klik Continue, dan juga klik OK. Kemudian di sini kita akan melakukan uji normalitas, karena di sini res 1-nya sudah muncul. Langkahnya adalah Analyze, klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan One Sample KS. Lalu masukkan Unstandardized Residual res 1 ke dalam test variable list. Klik OK, lalu muncullah hasil dari One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Di sini muncullah hasil dari angka tersebut sebesar 0,148 yang artinya normal. Kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari ABS res 1. Langkah-langkahnya yaitu klik transform, lalu klik compute variable, masukkan ABS res 1 pada target variable, dan kemudian di sini kita klik arithmetic pada function group dan klik ABS 2 kali. Kemudian pada type dan label kita klik under standardized. Setelah itu, muncullah ABS res 1 yang sudah dilakukan pada langkah-langkah tersebut. Selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah untuk mencari uji heterokadastisitas. Klik Analyze, Regression, Linear, lalu keluarkan Dependent, di sini Y dikeluarkan, kemudian masukkan ABS res 1 pada Dependent. Klik Save, lalu uncentang under standardized, dan Continue, kemudian klik OK. Lalu muncullah hasil tersebut pada table coefficient sig di sini 0,35 yang artinya normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama, kita masukkan regression, linear, kemudian di bagian dependent, keluarkan ABS res. Masukkan Y-return. Kemudian, selanjutnya klik statistik, hilangkan centang pada estimates dan model fit, lalu checklist pada bagian collinearity diagnosis, dan klik continue, kemudian klik OK. Lalu munculnya hasil pada uji multikolinearitas yang bisa dilihat pada tabel tolerance dan FIF. Untuk hasil yang diujikan adalah normal. Kemudian kita akan melakukan langkah selanjutnya dengan meminimize step hasil terlebih dahulu. Selanjutnya uji autokolerasi. Pertama klik analyze, klik regression, klik linear, pada dependent masukkan Y, dan pada independent masukkan variabel X.
Langkah selanjutnya, klik statistik, hilangkan centang pada collinearity, checklist Durbin-Watson, estimates, dan model fit, lalu klik continue, dan klik OK. Dan kemudian muncullah hasil dari Durbin-Watson. Karena hasil dari Durbin-Watson tidak normal, maka kita akan melakukan run test. Untuk melakukan run test, pertama klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan klik Run. Masukkan ABS Res1 pada tes variabel list dan klik OK. Muncullah hasil run test yang menunjukkan angka 1000 yang artinya normal. Oke, selanjutnya kita akan mencari simultan dan juga regresi berganda. Caranya, klik Analyze, Regression, dan juga Linear. Setelah itu, masukkan variabel Y ke dependent, dan juga variabel X1 sampai dengan X4 ke bagian independent. Setelah itu, klik statistik, kemudian nyalakan model fit dan juga estimates. Dan jangan lupa, Durbin-Watsonnya dimatikan ya teman-teman. Setelah itu, nyalakan R-square change. Kemudian klik continue, dan juga OK. Kemudian, output baru akan muncul, yang dimana ada model summary, yang sig F-nya itu 0,437. Kemudian, diikuti dengan tabel ANOVA, yang sig F-nya itu 0,437. Kemudian, tabel yang terakhir, yaitu koefisien, sig-nya itu 0,894. Yang dimana, jika sig F kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya kita akan mencari data primer. Langkah pertama ialah import file yang telah kita persiapkan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah filenya muncul, klik pada bagian variable view, dan pada bagian label, harap dikosongkan terlebih dahulu. Setelah itu, pada bagian statis diisi dengan variabel Y atau label Y, autonom sampai dengan ketidakhadiran diisi dengan X1 sampai dengan X7. Kemudian klik data view. Setelah itu klik analyze, regression, linear, dan juga masukkan variabel Y ke dependent, X1 sampai dengan X7, masukkan ke variabel independent. Setelah itu, klik save, nyalakan bagian unstandardized pada bagian residual. Klik continue dan juga OK. Maka akan keluar output. Setelah itu, maka akan muncul bagian res1. Kemudian, klik non-parametric test. Pilih legacy dialog dan juga one sample KS. Masukkan variabel res2. Kemudian klik OK. Setelah itu, maka akan muncul output terbaru. Kemudian minimize. Setelah itu, klik transform dan masukkan all dan pada functionnya diisi dengan ln. Setelah itu pilih ysatis, kemudian target variabel diisi dengan
ln underscore y. Setelah itu, klik OK, kemudian maka akan muncul output terbaru. Maka akan muncul tabel ln underscore y. Kemudian, klik compute variable lagi, ubah ln x1, yang dimana statisnya dikeluarkan terlebih dahulu atau dihapus terlebih dahulu, kemudian diganti dengan ln x1 atau autonom. Klik OK, kemudian maka akan muncul tabel variabel ln x1. Setelah itu, lakukan hal yang sama sampai dengan x7. Setelah muncul variabel ln x7, klik Analyze, Regression, dan juga Linear. Pada bagian dependent, masukkan variabel ln yang sudah di-ln-kan, ln y. Kemudian pada bagian independent, masukkan ln x1 sampai dengan x7 yang sudah di-ln. Kemudian klik Save. Nyalakan pada bagian Unstandardized, kemudian klik Continue, dan juga OK. Maka, akan muncul tabel yang baru, yaitu REST2. Kemudian, untuk menguji langkah heterokedastisitas, klik Transform, masukkan target variabel, yaitu ABS underscore REST2. Setelah itu, hapus pada bagian numeric expression, kemudian pilih ABS pada bagian function, kemudian masukkan unstandardized ABS REST2, kemudian klik OK, maka akan muncul output dan juga variabel terbaru atau tabel terbaru, yaitu ABS REST2. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolineritas. Pertama, klik Analyze, Regression, Linear, lalu keluarkan ABS REST2 pada dependent, kemudian masukkan ln y. Selanjutnya, klik Statistik, lalu checklist pada bagian Collinearity Diagnostic, unchecklist pada Estimates, dan juga Model Fit. Kemudian klik Continue, lalu klik OK. Muncullah hasil dari uji multikolineritas. Hasilnya bisa dilihat dari tabel koefisien bagian tolerance dan VIF. Langkah selanjutnya kita akan mencari uji autokorelasi pada Durbin-Watson. Klik Analyze, Regression, Linear, lalu klik Statistik, dan kemudian unchecklist pada bagian Collinearity Diagnostic dan checklist pada bagian Durbin-Watson, Estimates, dan juga Model Fit. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, untuk hasil dari uji tersebut bisa dilihat di sini. Untuk Durbin-Watson-nya terdapat pada tabel model summary bagian Durbin-Watson. Karena hasilnya tidak normal, kita akan melakukan run test. Caranya dengan mengklik pada Analyze,
kemudian non-parametric test, legacy dialogs, dan juga one sample key S. Kemudian, masukkan ABS res 2 pada table test variable list. Lalu klik OK, dan muncullah hasil dari uji run test tersebut. Di sini bisa dilihat dalam tabel tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan uji simultan dan analisis regresi berganda. Yang pertama, klik Analyze, klik Regression, klik Linear, dan masukkan variabel Y ke independen dan variabel X ke independen. Lalu, klik Statics, checklist pada Estimates, Model Fit, dan R-square chance. Lalu, klik Continue, dan klik OK. Maka, akan muncul tampilan baru, lihat pada tabel, Model Summary, ANOVA, dan Coefficient. Jika sig F kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.